الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدادا، الذي فضل الشهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب. هو شهر الله الأصالح قدمه بين الأنام وفضله في الجاهليات والإسلام. من صام فيه أشر أيام كتبه الله من السعداء، فسبحان من به على الوجود وأنعام فيه بالفضل والجود، ومن تهان فيه بلاغ المقصود وكان من الفائزين عند الله الغدا. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم، وأشكره على ما أعطى وتكرم، وأستغفره من الكبائر والذنوب، وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا وزيرا له جل وعلا وعلى متحدى صاحبات ولادا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mengerjakan akan perintahnya dan menjauhi akan larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. At-Taubah ayat 36. Dari ayat tersebut kita memperoleh pengertian bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur Allah terdapat waktu yang mulia. Satu di antaranya ialah bulan Rajab. Sungguh berbahagia karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingat kembali betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat hadirat Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Sungguh tinggi nilai salat dibandingkan perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa dan haji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din." Salat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kaum muslimin senantiasa mengharap rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus meningkatkan amal soleh, memperbanyak ibadah terutama dalam bulan-bulan yang mulia. Di dalam bulan mulia terutama bulan Rajab itulah segala amal akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan surga
kehidupan yang bahagia bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajjabu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asali man sama yawman min rajaba saqahu Allahu min zalika an-nahar." Yang artinya, di dalam surga terdapat sebuah bengawan yang disebut dengan bengawan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rajab, maka telah Allah akan memberi dia minum kepadanya dari air bengawan itu. Bulan Rajab adalah yang penuh maghfirah, segala kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda, segala ampunan akan diterima, segala kemaksiatan harus lebih dijauhi, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yas'alunaka 'anil syahri qitalin fihi qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Al-Baqarah 217. Rasulullah SAW bersabda, "Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram." Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dari segala dosamu, dan jauhilah segala kemaksiatan dalam bulan haram. Dari ayat hadis di atas nyatalah bahwasanya dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan amal soleh dan memperbanyak ibadah. Kita gunakan bulan Rajab untuk mencari bekal akhirat dengan tidak melupakan kemaslahatan hidup di dunia. Kita ramaikan peringatan-peringatan Rajab ya, dengan itikad untuk menghormati kemuliaan bulan Rajab dan dengan tujuan mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu, yaitu Isra wal Mi'raj bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita wajib menanamkan kesadaran kepada anak-anak cucu kita agar mereka dapat menghormati bulan-bulan mulia ini, melatih mereka untuk meningkatkan amal soleh dan mengajak mereka untuk mengikuti penerangan para ulama dan mubalik tentang hikmah yang terkandung di dalam bulan Rajab, sehingga menambah gairah meningkatkan amalnya ubudiyah seperti puasa-puasa sunnah dan lain-lainnya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan anak-anak kita. Karena itu kita semua berkewajiban mendidik anak kita masing-masing agar menjadi anak yang soleh. Mendidik memang harus disesuaikan oleh cita-cita orang tua, sebab orang tua merupakan lembaga pendidikan yang primer. Sudah barang tentu dalam mencapai cita-cita itu, orang tua harus berusaha mempengaruhi anak dalam perkembangannya sehari-hari. Orang tua sebagai pendidik harus bergaul dengan anak, mengontrol agar perkembangan itu selalu mengarah kepada yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani." Setiap kelahiran anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadirin rahimakumullah. Pendidikan anak adalah urusan yang paling utama dan alat yang amat penting bagi suatu bangsa. Dengan mendidik suatu bangsa mengembangkan kesadaran dirinya melalui kesadaran pribadi yang mendukungnya. Pendidikan merupakan persiapan bagi generasi muda dalam kecakapan dan dalam membuat mereka menyadari tugas serta kewajiban hidup mereka. Mulai pendidikan, suatu bangsa menyalurkan warisan kultural dan intelektualnya kepada generasi pengganti. Lewat pendidikan, kebudayaan mengabadikan dirinya. Pendidikan adalah suatu proses yang terus bersambung. Dengan proses itu, latihan mental, fisik dan moral diberikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berguna. Cakap melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga negara yang baik. Pendidikan adalah pembentukan sifat baik dengan cara menanamkan kebiasaan atau penghayatan yang bahwa kepada sifat atau kesadaran tertentu, yaitu dengan menyuruh
dan menggerakkan untuk mengerjakan perbuatan tertentu berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah yang membentuk sifat dan kebulatan dari sifat-sifat membentuk kepribadian. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Wasabiyya bisolati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyarra sinina fadribuhu 'alaiha." Perintahkanlah anak melakukan sholat apabila telah mencapai usia 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, sedangkan anak itu tidak melaksanakan perintah, maka pukullah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,